Saya akan jelaskan tentang metaprogram. Metaprogram ini adalah bagaimana kita mengerti karakter orang. Nah, setiap manusia itu sudah memiliki program bagaimana dia memiliki pola pikir, bagaimana mempengaruhi perilakunya. Seperti halnya kita lihat komputer. Kalau kita mau membuat tabel, maka kita akan menjalankan program Microsoft Excel. Kalau kita mau buat presentasi, maka kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, setiap komputer menjalankan program sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Nah, sebetulnya saat manusia itu melakukan sesuatu, ini akan didasari oleh program yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, program ini disebut dengan metaprogram. Oke. Nah, pertama kita bisa melihat arah motivasi ya, baik diri kita maupun orang lain. Arah motivasi ini ada dua macam. Programnya yang pertama adalah mendekati. Nah, ada orang-orang yang memang karakternya mendekati, yaitu dia bergerak menuju goal dan pencapaian. Dia termotivasi akan kesenangan mencapai sesuatu. Jadi kalau bisanya mencapai sesuatu, dia senang. Selalu membicarakan soal reward, goal, target, dan apa yang akan mereka capai. Nah, lawannya adalah orang menjauhi. Nah, orang menjauhi ini mereka termotivasi karena rasa sakit yang mungkin akan terjadi kalau seandainya dia itu tidak mencapai sesuatu. Mereka banyak bicara tentang apa yang tidak mereka inginkan. Jika Anda bertanya apa yang mereka inginkan, tetap saja nanti jawabannya adalah hal yang tidak mereka inginkan. Jadi misalkan konteksnya beli mobil nih. Nah, kalau orang mendekati itu cenderung membeli mobil karena wah karena memang saya pengen mobil itu karena mungkin satu pencapaian, satu reward gitu loh ya. Jadi karena kemewahannya, karena memang supaya terlihat elegan. Nah, kalau orang menjauhi, dia membeli mobil karena mungkin tidak ingin kehujanan, tidak ingin dihina sama temennya mungkin. Nah, jadi cenderung karena menghindari rasa yang tidak nyaman. Nah, itulah orang menjauhi. Bagaimana filternya atau cara membedakan orang mendekati dan menjauhi? Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang, cobalah kita pancing pertanyaan. Nanti kan tergantung dari konteksnya nih. Konteksnya kan bisa jadi dalam membeli sesuatu, bisa soal perasaan, soal memilih pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita akan tanyakan, apa yang Anda inginkan dari sebuah. Nah, konteksnya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan itu adalah pekerjaan, ya maka kita kasih pekerjaan. Nah, kalau konteksnya adalah mobil, ya kita kasih mobil gitu kan, atau beli-beli barang apapun. Ya, jadi konteksnya nanti terserah Anda yang ngatur. Nanti setiap konteks ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi mendekati atau menjauhi dalam diri seseorang itu tergantung pada konteksnya apa. Bisa jadi dalam konteks pekerjaan seseorang itu metaprogramnya mendekati, tapi belum tentu pada saat dia sedang bicara soal yang lainnya, misalkan dalam membeli sesuatu, konteksnya juga mendekati, bisa jadi menjauhi. Oke. Lalu setelah kita temukan jawabannya, ya, maka setelah dapat beberapa kriteria jawaban, kita tanyakan kembali karena khawatirnya itu bukan jawaban yang sebenarnya atau bahasa survei structure. Jadi manusia ini punya dua macam pola kalimat ya, ada survei structure dan ada deep structure. Yang mana deep structure ini adalah pola kalimat yang memang keluar dari bawah sadarnya, yaitu bahasa yang sebenarnya. Oke, nah bisa jadi di survei structure adalah kalimat yang ditutup-tutupi, ya, kalimat yang memang bukan sebenarnya. Maka kita perlu klarifikasi dulu dengan menanyakan paling tidak sebanyak 3 pertanyaan sampai kita rasakan, oh itu sudah deep structure, tidak bisa digali lagi ya, memang itu. Oke, ya, sehingga kita bisa menentukan orang itu mendekati atau menjauhi. Contoh sederhananya seperti ini. Apa yang Anda inginkan dari sebuah pekerjaan misalkan. Lalu ada satu orang, si A, misalkan yang satu si A, yang satu si B gitu ya, dua orang. Nah, si A menjawab, saya ingin pekerjaan itu yang ada banyak gajinya besar, terus teman-temannya juga asik, ya, tempat kerjanya nyaman. Nah, kita ini kan belum deep nih. Kita bisa tanyakan lagi. Nah, kenapa kok itu penting buat kamu? Kenapa kok tadi kan jawabannya adalah gajinya gede, teman-temannya asik, lalu tempat kerjanya nyaman, itu penting. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Ketika A menjawab, ya penting ya, karena memang itu yang saya inginkan gitu loh, supaya saya semangat kerjanya. Nah, maka ini adalah pola bahasa mendekati, ya. Karena berfokus kepada goal dan pencapaian, berfokus pada dia senang mencapai sesuatu itu gitu loh. Dia bicara soal
apa yang dia inginkan. Nah, berbeda kalau dia karakternya menjauhi, maka dia akan banyak menghindari sesuatu. Ya, saya ingin, misalkan jawaban di pertama sama ya, saya pengen gajinya besar, terus kemudian tempat kerjanya nyaman, kemudian teman-temannya asik, misalkan sama jawabannya. Nah, setelah kita tanya, nah kenapa kok itu penting? Nah, ini akan berbeda nih. Orang menjauhi mungkin akan jawab, ya supaya saya ini ya, supaya saya nggak repot aja gitu loh. Selama ini kan hidup saya susah gitu kan. Jadi saya harus cari gaji yang gede, kebutuhan saya banyak. Nah, kalau saya cari kerja yang gajinya kecil ya, saya khawatir aja nanti kebutuhan saya tidak terpenuhi. Nah, jadi jawaban-jawaban orang menjauhi cenderung banyak kata tidak, banyak kata jangan, bukan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa penolakan, bahasa-bahasa yang fokus ke hal yang tidak mereka inginkan gitu ya. Nah, kalau seandainya itu dia untuk membeli mobil gitu kan, kalau orang mendekati kan akan lebih berfokus ke ya prestis aja gitu. Saya cari yang nyaman. Nah, kalau orang menjauhi cenderung ya cari yang nggak boros, cari yang perawatannya murah gitu kan. Cenderung dia berfokus ke satu resiko yang akan terjadi, rasa sakit yang mungkin terjadi gitu kan. Atau bisa jadi ya kalau saya nggak punya mobil nanti ya saya bakal kepanasan lah, kehujanan, bakal nggak nyaman sama temen-temen. Karena apa kata orang, jadi dia memikirkan hal yang kalau dia tidak bisa capai itu, wah itu akan menyakitkan. Ya, bisa jadi orang mendekat ini suka dengan reward, orang menjauhi suka dengan punishment, suka dengan hukuman. Jadi orang mendekati dia baru bergerak kalau Anda kasih iming-iming. Nah, orang menjauhi dia cenderung bergerak bukan karena iming-imingnya, tapi karena satu punishment, ada hukuman kalau nggak dikerjakan nanti akan terkena sanksi. Nah, itu orang menjauhi akan semangat tuh. Sehingga aplikasinya kalau Anda adalah seorang manajer atau Anda seorang pimpinan dan Anda memiliki anak buah yang karakternya mendekati, maka kasih reward, kasih reward. Nah, ada yang karakternya menjauhi, maka nggak ngefek kalau dikasih reward. Anda harus berikan dia ancaman, berikan dia punishment, berikan dia hukuman. Oke. Nah, dalam dunia sales, dalam dunia penjualan, karakter orang-orang mendekati ini cenderung akan lebih suka kalau Anda bicara soal hasil, soal rewardnya, goalnya, apa yang bisa dia raih, ya, hadiah yang bisa dia dapatkan. Fokus ke situ, fokus ke pencapaian yang bisa diraih. Nah, sedangkan untuk orang-orang menjauhi, dia lebih suka ketika Anda membahas resiko yang terjadi kalau seandainya dia tidak membeli produk atau jasa Anda. Gak nyamannya apa kalau dia tidak punya produk Anda, ya. Nah, Anda bisa fokus ke situ. Kemudian kita perhatikan kata yang memotivasi. Kalau orang mendekati itu cenderung menggunakan kata-kata seperti memiliki, memperoleh. Jadi Anda bisa menggunakan kata Bapak bisa memiliki, memperoleh, menjaga keuntungan, ya, profit gitu ya. Nah, itu orang mendekati senang. Sedangkan orang menjauhi itu cenderung menggunakan kata bahasa menghindari, mencegah, tidak harus, tidak akan terlibat dengan, tidak sempurna. Jadi banyak kata negasi, kata tidak ya, untuk menghindari sesuatu. Bapak akan terhindar dari penyakit, Bapak akan tidak akan repot lagi. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, kemudian ciri komunikasinya, kalau orang mendekati ini cenderung dia menunjuk sesuatu. Kepalanya mengangguk, sedangkan orang menjauhi sering menggoyangkan tangan di depan dada, kepalanya geleng-geleng. Karena dia fokus ke hal yang tidak mereka inginkan. Oke, jadi fokus ke kekhawatiran kalau dia tidak mencapai sesuatu. Kemudian, sumber motivasi, ini yang kedua. Sumber motivasi programnya juga ada dua. Yang pertama adalah orang internal, yaitu orang internal ini mereka termotivasi untuk memutuskan berdasarkan di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya. Mereka cenderung memutuskan sesuatu karena dirinya. Nah, berlawanan kalau orang eksternal ini dia termotivasi kalau ada respon dari orang lain. Nah, kalau orang internal ini memutuskan segala sesuatu berdasarkan saya. Jadi dia lebih suka melibatkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan artinya pendapat orang lain. Nah, sedangkan orang eksternal, dia tidak bisa memutuskan sesuatu kalau tidak diberi saran. Jadi harus diberi saran. Cenderung bingung kalau tidak diberi saran. Nah, sedangkan orang internal nggak bisa dikasih saran. Kalau dikasih saran justru akan tersinggung dan nggak seneng. Ya. Nah, biasanya ini mempengaruhi saat misalkan Anda memiliki jabatan, beberapa orang yang memiliki jabatan-jabatan ya. Dia cenderung akan menjadi internal gitu ya.
tidak bisa dikasih saran, jadi akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, filternya, cara mengetahui apakah dia orang eksternal atau internal, Anda bisa tanyakan. Sekali lagi, konteksnya berbeda untuk setiap konteks. Ya, konteksnya bisa jadi pekerjaan, bisa jadi dalam hal rumah tangga, ya, macam-macam, sekolah, dalam hal beli sesuatu. Kita tanyakan, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan sebuah pekerjaan dengan baik di konteks apa, misalkan di kantor, di mana gitu ya tempatnya. Jadi, kita tanya pendapatnya. Konteks nggak hanya untuk pekerjaan ya. Misalkan bagaimana Anda tahu bahwa baju yang Anda pakai itu bagus. Misalkan dari mana kok Anda tahu bahwa mobil yang Anda gunakan itu adalah mobil yang tepat buat Anda. Nah, macam-macam. Nah, orang internal itu akan menjawab, ya saya tahu aja gitu loh ya, karena dia sendiri. Nah, kalau orang eksternal cenderung akan menjawab, ya dari teman saya gitu kan, ya dari media, dari brosur segala macam, ya karena saya tahu gitu ya. Nah, itu kalau orang internal. Kalau orang eksternal karena faktor eksternal, dia tahu karena dari luar. Nah, kalau dalam hal memilih, misalkan dalam konteksnya membeli sesuatu, orang internal biasanya itu membeli sesuatu karena ya dia yang memutuskan. Kalau orang eksternal membeli sesuatu biasanya nggak bisa kalau nggak ngajak orang lain. Biasanya minta pendapat orang lain, ini bagus nggak? Misal untuk beli baju, pantas nggak buat saya? Pantas nggak? Nah, kalau orang internal dia cuek aja. Dia milih sendiri, dia beli sendiri. Gitu ya. Nah, bagi orang eksternal, orang internal memang terkesan egois. Dan bagi orang internal, orang eksternal terkesan pelin-pelan gitu ya. Nah, kita perhatikan sebenarnya dua-duanya nggak ada, metaprogram ini nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Ini netral. Dua-duanya netral, sama ya. Nah, orang-orang internal, kalau misalkan Anda mau dalam dunia penjualan, kalau Anda mau berkomunikasi dengan orang internal, Anda tidak bisa mengucapkan, Pak, saran saya, atau Bu, saran saya, Ibu, ambil yang ini. Nah, orang internal nggak senang. Orang internal lebih senang ketika Anda mengucapkan, menurut pengalaman Ibu, kira-kira mana yang baik untuk Ibu, mana yang pas untuk Ibu. Nah, dia lebih suka dia yang ditanyakan mana untuk diminta untuk mengambil keputusan, dia yang diminta. Kalau orang eksternal, sebaliknya Anda harus menyarankan, saran saya, Ibu ambil yang ini, Bu. Selain lebih irit, ya, nah ini selain lebih murah, ini juga fungsinya nggak kalah kok sama yang harganya lebih mahal. Jadi saran saya mending pilih yang ini. Nah, itu orang eksternal. Dia suka dengan disarankan. Oke, nah kalau orang internal jangan sekali-sekali kembalikan ke dirinya. Ya, saya tahu Bapak lebih lebih tahu lah soal ini. Jadi saya yakin Bapak akan bisa memilih dengan bijak. Nah, itu orang internal senang dengan seperti itu. Jadi kata-kata yang motivasi kalau orang internal itu perlu Anda pertimbangkan, terserah Anda, hanya Anda yang bisa memutuskan. Untuk informasi lebih lanjut Bapak nanti bisa hubungi. Jadi memang udah kita serahkan aja tuh keputusannya ke dia. Kita nggak bisa intervensi. Oke? Nah, kalau orang eksternal itu enak tuh, kita bisa mempengaruhi. Jadi ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang Anda hargai, Anda akan merasakan manfaatnya. Saya sangat merekomendasikannya. Biasanya orang eksternal akan terpengaruh kalau ada testimoni ya, kalau dalam penjualan produk, berikan banyak testimoni untuk menembak orang eksternal karena orang eksternal butuh bukti dari orang lain. Oke? Karena dia biasanya mendengar sesuatu info dari orang lain. Ciri komunikasinya, kalau orang internal ini dia duduk dengan tegak, menunjuk ke diri sendiri, berhenti sejenak untuk mengevaluasi sebelum menjawab kritik. Tidak banyak gerak isyarat dan ekspresi wajah, jadi orangnya tegas gitu ya. Nah, orang eksternal itu badannya condong ke depan, mengamati respon dengan cepat, ekspresi wajah nunjuk ingin tahu apakah sudah benar atau belum. Jadi orang eksternal cenderung seperti bingung ya. Caranya ini benar nggak gitu ya. Jadi dia selalu nggak yakin, selalu minta pendapat orang lain. Kemudian dasar motivasi. Dasar motivasi ada dua juga. Yang pertama adalah orang opsional, yaitu orang yang termotivasi untuk mengembangkan dan menciptakan sistem serta prosedur. Kesulitan untuk mengikuti keseluruhan prosedur. Jadi orang ini justru yang menciptakan sistem dan prosedur. Jadi dia yang mengembangkan, bukan ngikut dari prosedur. Jadi orang-orang opsional adalah orang-orang yang kreatif. Dia sangat sulit untuk ikut pada prosedur. Malah dia lebih suka untuk membuat atau memodifikasi, mengotak-atik. Sebaliknya adalah orang prosedural.
Kalau orang prosedural justru termotivasi untuk mengikuti prosedur atau cara-cara yang sudah ada. Orang prosedural itu bingung kalau nggak ada prosedur yang harus dijalankan. Kalau orang opsional nggak bisa kerja kalau dikasih prosedur. Nah, orang prosedural justru nggak bisa kerja kalau nggak ada prosedurnya. Nah, itu dia ya. Maka, untuk mengetahuinya, apakah dia orang opsional dan prosedural, kita bisa tanyakan filternya, kenapa Anda memilih? Sekali lagi konteks ya, yang sekarang ini. Konteks bisa pekerjaan, baju, asuransi, mobil, rumah, dan lain-lain. Terserah Anda. Nanti konteksnya apa. Misalkan kita tanya bisnis. Kenapa kok Anda memilih bisnis yang sekarang ini? Nah, jawabannya orang opsional biasanya dia akan menjawab dengan sangat simple sekali. Ya karena saya suka, karena hasilnya besar, misalkan seperti itu. Ya gampang aja dijalaninnya. Nah, itu orang opsional tuh. Tapi kalau orang prosedural, justru dia akan menjawab dengan proses dan urutan. Misalkan dia akan menggunakan seperti, jadi gini, kenapa saya pilih bisnis ini? Jadi dulu ceritanya, nah jadi dia biasanya bercerita tuh, ya. Jadi malah tidak menjawab secara cepat, tapi malah bercerita gitu kan, ceritanya panjang, berkisah, ya. Atau ada urut-urutannya, kenapa dia bisa jalan di bisnis itu. Jadi waktu itu temanku datang ke rumah, nah, jadi ada ceritanya. Nah itu adalah orang prosedural, oke? Nah, kata-kata yang memotivasi. Kalau orang opsional, biasanya suka dengan kata kesempatan, kemungkinan tidak terbatas, variasi, pilihan, alternatif. Ya, Anda bisa mengembangkan dengan cara Anda sendiri. Anda bebas melakukannya. Nah, itu orang opsional sangat senang tuh. Anda bisa mengotak-ngatik sesuai dengan keinginan Anda. Itu orang opsional suka. Nah, orang prosedural caranya adalah, nah cara terbaiknya yang sudah kita buktikan, nah Bapak Ibu tinggal konsisten aja, ikuti saja prosedurnya, metodenya sudah terbukti, ya, reliabilitas, maka orang prosedural suka sekali dengan hal yang sudah terstruktur rapi. Oke. Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuknya, di sini sudah ada petunjuknya. Nah, itu orang prosedural akan senang menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, ciri komunikasinya, kalau orang opsional, kalimatnya ini menunjukkan kriteria yang penting. Dapat memperluas pilihan-pilihan, kata-katanya lugas. Nah, kalau orang prosedural, tidak memilih tapi malah bercerita tentang urut-urutan kenapa akhirnya sampai di sana. Ya, uraian kalimatnya panjang dan berkisah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah faktor motivasi. Faktor motivasi, programnya ada 3. Yang pertama, orang persamaan. Nah, orang persamaan ini adalah orang-orang yang termotivasi untuk tetap tinggal di situasi yang sama. Dia tidak ingin berubah gitu kan. Jadi dia ingin tetap sama, termotivasi melakukan sesuatu yang sama. Kalau dia melihat sesuatu cenderung dilihat dari sisi apa yang sama. Oke, lalu ada orang yang persamaan dengan pengecualian. Nah, orang-orang seperti ini mereka termotivasi untuk berubah tapi perlahan seiring dengan waktu. Paling tidak dalam jangka waktu 5 tahun, 4 atau 5 tahun baru mau melakukan sesuatu yang berbeda. Oke, jadi masih melakukan sesuatu yang sama tapi nanti akan bosan juga gitu ya. Cuma ada waktu, ada prosesnya. Sedangkan orang perbedaan, nah ini berbeda. Mereka ini termotivasi malah untuk berubah secara drastis dan cepat. Gampang berubah-ubah gitu ya. Nah, orang perbedaan ini nggak betah kalau harus tinggal di satu tempat yang sama terlalu lama. Itu orang perbedaan nggak suka. Cenderung dia akan mencari apa perbedaannya. Dia lebih termotivasi mencari perbedaannya daripada kepersamaannya. Nah, itulah orang different. Nah, cara menanyakannya, filternya adalah apa hubungan antara konteks ini bisa motor, bisa pekerjaan, bisa misalkan pasangan, misalkan hari ini dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, misalkan kita tanya, Anda punya rekan gitu kan, misalkan, atau Anda seorang sales, ada customers. Anda tanya, Bapak sebelumnya sudah punya mobil? Iya. Oke. Kira-kira nih Pak, Anda sudah menjelaskan misalkan ya mobilnya. Apa hubungan antara mobil Bapak yang dulu sama mobil Bapak yang Bapak mau beli ini? Nah, kalau jawabannya ya beda sih. Nah, misalkan dia menjawab berbeda, jauh bedanya. Nah, misalkan pokoknya beda. Nah, itu adalah dia orang perbedaan. Nah, kalau orang persamaan, ya sama gitu ya. Sama sih, saya memang cari yang sama. Nah, itu adalah orang persamaan. Nah, kalau orang persamaan dengan pengecualian, sama sih, tapi kalau yang ini kan ada sedikit perbedaan. Nah, sama tetapi, jadi ada tetapinya.
ada sedikit perbedaan. Nah, itu dia cara filternya. Jadi apa hubungannya? Nah, jangan menggunakan kata apa perbedaan antara ini dan ini. Karena kalau Anda menggunakan kata apa perbedaan, Anda kan sudah mengarahkan pikirannya untuk fokus ke perbedaan. Atau sebaliknya, apa persamaan antara ini dan ini. Nah, Anda mengarahkan pikirannya ke persamaan. Jadi, kenapa harus pakai kata hubungan supaya netral? Apa hubungannya antara pacar kamu yang sekarang sama pacar yang sebelumnya? Misalkan seperti itu. Oh, beda lah. Kalau yang sebelumnya kan begini, kalau yang sekarang begini. Nah, itu adalah orang perbedaan. Kalau orang bersama dengan pengecualian, ya sama sih. Cuma kalau yang ini kan lebih baik aja orangnya, lebih sabar. Nah, ini persamaan dan pengecualian. Kalau orang persamaan akan jawab, ya sama sih, ya memang saya cari yang sama. Nah, gitu. Lalu, kata yang memotivasi, persamaan. Seperti sebelumnya, tidak berubah, tetap, identik, persis sama. Kalau persamaan dengan pengecualian, progresif, tumbuh pelan-pelan, sama namun lebih baik, berkembang maju, sama kecuali. Lalu kalau perbedaan berubah total, benar-benar beda, tidak seperti lainnya, unik. Oke, nah ciri komunikasinya orang persamaan cenderung berbicara tentang bagaimana semua hal itu tampaknya sama dan identik. Dan bagaimana semuanya itu nggak berubah, menceritakan apa-apa aja yang sama. Sedangkan orang persamaan dan pengecualian cenderung berbicara tentang bagaimana semuanya berkembang seiring dengan perubahan waktu, membandingkan satu dengan lainnya. Kecuali lebih kurang pembicaraan fokus pada perjalanan bukan tujuan perjalanan. Nah, kalau orang perbedaan, ketika menjawab mungkin dia tidak paham dengan kata hubungan. Menjabarkan semuanya benar-benar berubah. Bahasanya menunjukkan sesuatu yang tiba-tiba, fokus pada tujuan dan mengabaikan perjalanan. Jadi cenderung orang perbedaan itu ketika ditanya apa hubungannya, dia, hah, hubungannya maksudnya apa? Nah, kalau dia udah bingung dengan kata hubungan, berarti itu sudah mulai tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang perbedaan. Maka ketika Anda melakukan penjualan, ketika Anda mengetahui bahwa oh ini adalah orang different, orang yang perbedaan, maka Anda ceritakan apa perbedaannya. Nah, kalau orangnya persamaan, maka ceritakan apa persamaannya. Nah, mayoritas orang itu mayoritas adalah orang sameness with exception. Jadi sama tetapi yang ini lebih begini. Nah, Anda bisa menggunakan teknik seperti itu untuk menghadapi orang persamaan dengan pengecualian. Oke, yang terakhir adalah tingkat motivasinya. Jadi, tingkat motivasi orang ada dua. Yang pertama ada orang proaktif. Dia orang proaktif ini termotivasi untuk segera bertindak. Jadi dia action dulu, bertindak dulu, baru mikir. Jadi mikirnya belakangan. Cenderung mengambil keputusan dengan sangat cepat, tanpa dipikirkan secara panjang. Nah, orang reaktif adalah orang yang termotivasi untuk menunggu dulu. Jadi dianalisa dulu, dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, baru bereaksi. Jadi berpikir dulu, baru bertindak. Nah, itulah orang reaktif. Nah, filternya adalah bagaimana cara dia mengambil keputusan. Anda boleh tanyakan, Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Kira-kira Bapak lebih cocok kita langsung jalankan aja, atau Bapak lebih cocok kita pikirkan dulu, analisa, baru dijalankan? Nah, kalau dia menjawab, langsung aja lah, nggak usah banyak mikir. Nah, itu adalah orang proaktif. Nah, kalau orang reaktif, maka dia cenderung, ya kita analisa dulu lah, kita pertimbangkan dulu lah. Nah, itu orang reaktif. Oke? Nah, kata yang memotivasi, kalau orang proaktif, ayo kejar sekarang, langsung, sekarang juga, sikat, hajar, gitu kan. Misalkan seperti itu. Selesaikan, ayo cepat, ambil inisiatif, hadapi sekarang. Kenapa harus nunggu? Ayolah, cepat, jalanin aja. Pokoknya action aja. Nah, itu adalah orang proaktif. Jangan kebanyakan mikir deh. Nah, itu orang-orang proaktif. Nah, sedangkan orang reaktif akan suka dengan kata, oke, mari kita pertimbangkan ini, kita pikirkan dulu. Anda harus memahaminya, Anda boleh mempertimbangkan ini akan memperjelas Anda, keberuntungan sedang mendekati Anda. Jadi, oke Pak, jangan terburu-buru, Bapak bisa ambil waktu untuk renungkan terlebih dahulu. Nah, itu akan senang orang reaktif. Ya, cenderung orang proaktif dari gerakannya cepat ya, dari gerakannya bahasa tubuhnya menunjukkan ketidaksabaran. Ketika Anda menjelaskan, misalkan Anda seorang sales sedang presentasi, orang proaktif ini ketika dijelaskan, oke. Nah, dia lebih senang to the point. Nah, kalau orang reaktif, lebih cenderung dia lambat menganalisa terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan metaprogram yang lain. Ada orang yang namanya general dan ada orang spesifik. Nah, orang general biasanya cenderung dia lebih suka memahami penjelasan secara general, tidak perlu secara spesifik, tidak perlu detail.
secara garis besar aja gambarannya. Nah, kalau orang spesifik, dia lebih suka Anda menjelaskan dengan detail. Ya, dia akan suka saat Anda bisa menjabarkan secara detail penjelasannya. Oke, nah ini mempengaruhi proaktif dan tingkat reaktif seseorang. Ya, biasa orang proaktif lebih cenderung general, to the point secara garis besarnya apa. Nah, orang reaktif harus spesifik, harus jelas karena dia butuh bahan pertimbangan, butuh bahan pemikiran. Ciri komunikasinya proaktif memakai kalimat-kalimat pendek, struktur kalimatnya jelas dan rapi, uraiannya langsung, bahasa tubuhnya menunjuk ketidaksabaran, berbicara cepat, banyak gerak, dan tidak mampu duduk dalam waktu yang lama. Nah, kalau orang reaktif, kalimat sering tidak lengkap, subjek atau kata kerja sering hilang, penuh kata-kata infinitas, nanti, besok, kapan-kapan, kalimatnya panjang dan berbelit-belit. Sangat hati-hati dan butuh memahami serta menganalisa. Bahasa tubuhnya mampu duduk dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini adalah ciri-ciri komunikasi orang reaktif. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikan? Kalau sekarang kita sudah tahu, oh ada orang menjauh mendekat, ada orang mendekat termotivasi karena reward, oh orang menjauh termotivasi karena rasa nggak nyaman, karena ancaman, karena satu ancaman. Oh ada orang yang internal, suka mengambil keputusan karena dirinya tidak suka dikasih saran. Ada orang yang eksternal, justru suka diberi saran. Lalu ada orang prosedural, suka ketika ada prosedur. Lalu ada orang opsional, suka mengembangkan sesuatu, memodifikasi, tidak senang dikasih aturan, tidak senang dikasih prosedur. Lalu ada orang yang tadi persamaan, jadi suka dengan sesuatu yang sama. Ada orang perbedaan, suka sesuatu yang beda. Ada orang yang persamaan dengan pengecualian. Lalu ada orang yang tadi proaktif dan reaktif. Ada orang yang cepat ngambil keputusan, ada yang perlu mempertimbangkan dulu. Nah, sehingga kalau Anda sedang melakukan komunikasi dengan orang, dan kita tahu meta programnya, maka jangan jalankan program yang berbeda. Sehingga membuat orang itu tidak nyaman. Nah, meta program membuat building rapport Anda, membuat proses membangun kedekatan Anda dengan klien menjadi semakin sempurna. Oke, nah kita bisa aplikasikan untuk merekrut karyawan misalkan. Ya. Contoh saja, kalau misalkan Anda mau rekrut karyawan, lihat dulu perusahaan Anda butuh karakter meta program seperti apa. Misalkan Anda butuh tim untuk research and development. Kira-kira research and development meta programnya butuh meta program apa yang paling dominan? Yes, butuh meta program opsional ya, yang dia mampu kreatif. Oke, lalu juga mendekati bisa, lalu kemudian harus eksternal mungkin bisa. Lalu Anda atur, Anda pengennya yang reaktif karena harus memikirkan terlebih dahulu resiko-resiko kemungkinannya ya. Kemudian harus different karena harus bisa menciptakan sesuatu yang berbeda terus. Nah, itu adalah contoh bagaimana mengaplikasikan meta program untuk rekrut karyawan. Jadi Anda harus ketahui dulu Anda butuh karakternya untuk bisnis Anda. Nah, misalkan kalau di perusahaan saya mencari marketing. Nah, marketing tentu saya mencari orang-orang yang mendekati. Karena apa? Supaya bisa termotivasi karena reward, karena ada insentif di perusahaan saya untuk tim marketing. Sehingga dia bisa semangat karena itu. Lalu kemudian untuk marketing, dia harus eksternal karena dia harus bisa berhadapan dengan banyak orang dan mendengarkan saran dari orang. Dia harus bisa masuk ke karakter orang yang berbeda gitu kan, nggak boleh egois. Lalu meta program marketing di perusahaan saya menentukan meta programnya adalah harus opsional gitu ya. Jadi dia bisa mengembangkan kreativitasnya dia, bagaimana dia menghadapi klien yang berbeda-beda dan menghadapi situasi yang berbeda. Lalu harus different karena juga akan menuju ke lapangan dan situasi yang berbeda. Oke. Dan harus proaktif, nggak kebanyakan mikir, langsung action. Jadi langsung ada orang tawari, ada orang tawari gitu kan. Jadi nggak dipikir nanti kalau ditolak gimana. Nah, itu adalah rekrut karyawan. Sehingga pada saat interview saya tes dengan pertanyaan-pertanyaan filter tadi. Kalau meta programnya banyak sesuai, maka bisa diterima untuk masuk kerja di perusahaan Anda. Lalu kemudian untuk mencari pekerjaan, nah sama. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mencari pekerjaan, sesuaikan dengan meta program kita. Oh, misalkan ada satu lowongan pekerjaan nih. Misalkan sebagai seorang pilot. Nah, coba perhatikan.
pilot metaprogramnya harus apa kira-kira? Harus menjauh. Jadi harus fokus ke resiko kemungkinan terburuk kalau tidak sampai di sana gitu ya. Jadi harus ada takutan. Nah, yang kedua, pilot harus punya metaprogram yang internal. Jadi nggak boleh dipengaruhi. Kalau pilot dipengaruhi, gampang aja dibajak gitu kan. Gampang aja dia dipengaruhi. Nah, yang ketiga harus prosedural. Kalau opsional bahaya, nanti pilotnya akan melakukan pengumuman. Pengumuman para penumpang, saya akan mencoba satu teknik baru, kita akan mendarat dengan posisi pesawat terbalik. Wah, ini bahaya sekali gitu ya. Jadi harus prosedural. Oke. Kemudian pilot juga metaprogramnya harus apa kira-kira? Harus different karena dia mungkin akan mengendarai pesawat yang berbeda, akan up to date gitu ya. Nah, kalau misalkan tingkat motivasinya ya harus reaktif, harus memikirkan segala sesuatu, menganalisa dulu sebelum berangkat cuacanya seperti apa, cocok nggak untuk terbang sekarang. Ya, kalau proaktif langsung terbang gitu aja ya membahayakan bagi penumpang. Nah, sesuai nggak metaprogramnya? Nah, jadi kalau misalkan Anda lihat pekerjaan itu sesuai dengan metaprogram Anda, maka Anda ambil dengan yang paling banyak sesuai dengan metaprogram Anda. Nah, begitu pula untuk riset pasar, ya, untuk bagaimana kita nantinya membuat tagline, membuat branding, membuat merek. Kenapa kok tagline-nya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah? Karena yang ditembak adalah metaprogram orang menjauh. Orang menjauh kan orang yang menghindari masalah. Gitu loh. Sehingga dia menggunakan tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Sedangkan untuk Nike, produsen sepatu Nike, kenapa dia menggunakan tagline-nya Just Do It? Karena olahragawan cenderung proaktif, sehingga yang ditembak adalah orang-orang yang aktif, proaktif. Sehingga tagline-nya adalah Just Do It. Nah, kenapa komputer Apple menggunakan tagline-nya Think Different? Karena mayoritas orang kan pengguna Windows, dan Apple sangat sedikit sekali penggunanya. Maka dia menembak satu market yang berbeda. Maka tagline-nya adalah Think Different. Jadi berpikir berbeda. Seperti itu. Nah, banyak sekali metaprogram-metaprogram yang digunakan untuk menciptakan satu tagline, menciptakan satu brand. Tergantung target market Anda, apakah Anda mau menembak segmentasi mendekati, menjauhi, apakah Anda mau menembak orang internal, apakah menembak orang eksternal, prosedural, opsional. Nah, terserah Anda. Jadi disesuaikan aja. Nah, terutama untuk sales, untuk penjualan. Nah, kalau Anda bisa mengerti metaprogram dari customer Anda, dari prospek Anda, wow, Anda bisa menyentuh titik motivasinya. Sehingga dia bisa beli dengan cepat. Anda bisa closing dengan sangat mudah sekali. Lalu untuk public speaking. Jadi, saat Anda melakukan public speaking, Anda akan tahu bahwa audiens Anda itu ada orang yang metaprogramnya berbeda-beda, sehingga Anda atur pola-pola bahasa, pola-pola kalimat yang sesuai dengan metaprogram masing-masing ya. Jadi harus dilengkapi dan melibatkan semua metaprogram. Kalau dalam jumlahnya banyak kan kita harus mengerti ya. Kita nggak mungkin tanya satu-satu, jadi kita buat aja satu konsep yang melibatkan semua metaprogram. Lalu untuk parenting, untuk mendidik anak. Nah, kalau kita tahu anak kita adalah karakter mendekati, maka jangan sekali-sekali kalau misalkan kita minta belajar, jangan sekali-sekali dikasih hukuman. Ayo, kamu kalau ulangan nilai mau jelek nanti papa hukum. Nah, sedangkan dia orang mendekati, maka dia tidak akan termotivasi. Anak mendekati cenderung termotivasi kalau dia dikasih hadiah. Ayo, kalau nanti nilai ulangannya bagus, nanti papa ajak jalan-jalan deh ke Universal Studio. Nah, itu akan senang. Begitu pula sebaliknya, anak menjauhi jangan dimotivasi dengan cara mendekati. Ya. Jadi, anaknya menjauhi, Anda kasih reward, ya dia nggak akan ngefek, nggak akan bergerak. Jadi harus disesuaikan. Gitu ya. Nah, anak Anda internal, Anda banyak memberikan saran, tidak memberikan kepercayaan. Nah, anak Anda eksternal justru Anda tidak memberikan saran. Nah, itu adalah tidak sesuai dengan metaprogramnya. Maka Anda harus mensesuaikan dengan metaprogramnya. Anak Anda reaktif atau proaktif? Oke, anak Anda internal atau eksternal, prosedural atau opsional. Kalau anak Anda prosedural, maka jangan berikan prosedur.
minta dia jalankan dengan caranya dia seperti apa, tentu dengan pengawasan. Ya, kalau izinkan dia mengembangkan sesuai dengan minatnya dia. Jadi jangan sampai sekolah Anda yang menentukan, ini Anda yang menentukan. Padahal anak Anda adalah anak internal dan opsional. Nah, kalau anak Anda adalah anak yang prosedural, berilah aturan-aturan. Kalau anak Anda adalah anak yang eksternal, anak-anak yang eksternal, ya sudah gitu loh. Anda beri saran yang banyak untuk anak Anda. Nah, itu untuk dunia parenting. Begitu pula dalam teaching saat kita mengajar. Kalau Anda sebagai seorang guru atau dosen, Anda harus mengerti karakter metaprogram dari mahasiswa Anda. Waktu kuliah dulu, saya punya seorang dosen yang sepertinya dia menguasai metaprogram. Sehingga saat dia mengadakan kuis atau saat dia mengadakan ujian, maka dia memberikan satu reward bagi yang nilainya paling bagus. Rewardnya sederhana, dia hanya memberikan beberapa coklat Silver Queen untuk 5 anak yang tertinggi nilainya. Ya, lalu kemudian untuk yang gagal nilainya paling jelek, maka sang guru memberikan punishment untuk membuat satu makalah, membuat satu artikel, ya, memberikan tugas. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi karakter anak siswa yang mendekati dan menjauhi. Nah, ini sangat efektif dalam dunia teaching. Anda akan mengerti bagaimana memotivasi murid-murid Anda dengan benar. Dan juga tentunya untuk team building, untuk membangun tim. Sehingga tim Anda bisa kompak, bisa solid. Karena Anda menugaskan sesuai dengan meta programnya. Ya. Untuk kampanye politik, ya, berarti kita perhatikan, Anda lihat warganya itu sekarang masyarakat kan ada yang menjauhi, ada yang mendekati. Jadi Anda harus bisa melibatkan meta program yang berbeda itu dalam bahasa pidato Anda mungkin. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang meta program. Semoga bermanfaat untuk Anda. Enjoy your life, be the best.